Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswiku yang saya hormati, taruna dan taruniku yang saya cintai dan selalu saya banggakan. Pada bab kali ini saya akan meneruskan tentang pengembangan manajemen keselamatan proses yang kemarin kita bahas. Yang mana kemarin kita sudah memberikan contoh-contoh untuk elaborasi pada contoh konkret dalam praktek dan prosedur kerja, kemudian di dalam pelatihan, kemudian di dalam mencari detail, mendiskusikan, elaborasi. Di sini kita akan lanjutkan kepada studi kasus. Contoh-contoh di mana studi kasus ini ditulis oleh adikku L 2024, di mana sumber ini didapat dari adikku FE Esri AE Aderamo pada Processing Safety Management System in the Oil and Gas Industry. Studi kasus ini akan saya bacakan sebagai kelengkapan dari yang telah kami terangkan di atas. Studi kasus dan data statistik. Dalam penelitian ini beberapa temuan utama dari implementasi PSM dalam industri minyak dan gas meliputi 1. Reduksi tingkat kecelakaan sebesar 40% pada perusahaan yang menerapkan sistem PSM berbasis digital. 2. Peningkatan efisiensi operasional hingga 25% dengan penggunaan pemeliharaan prediktif berbasis AI. 90% perusahaan yang mengadopsi strategi keselamatan berbasis budaya melaporkan peningkatan kepatuhan regulasi. Data ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teknologi dan budaya keselamatan yang kuat dapat meningkatkan keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi industri. Mahasiswaku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Kemarin sudah kita bahas tentang komponen utama dalam manajemen keselamatan proses. Dari data-data statistik yang diungkap oleh narasumber Edi, bisa kita masukkan di dalam hal yang telah pernah kita bahas, termasuk komponen-komponennya, yaitu yang pertama komponen analisis bahaya proses hazard analisis PHA. Ini mengidentifikasi potensi bahaya dalam fasilitas minyak dan gas menggunakan metode Hazards and Operability Study (HAZOP) untuk mendeteksi resiko operasional. Yang kedua, komponennya adalah investigasi insiden dan manajemen perubahan. Di sini memastikan setiap insiden dievaluasi untuk mencegah kejadian serupa. Manajemen perubahan diterapkan untuk menilai dampak
setiap modifikasi dalam sistem. Komponen yang ketiga, integritas mekanis dan pemeliharaan prediktif. Di sini menjaga keadaan peralatan dengan inspeksi berkala, menggunakan sensor IoT dan AI untuk memprediksi potensi kegagalan peralatan. Kemudian komponen yang keempat adalah budaya keselamatan dan kepemimpinan. Di sini meningkatkan keterlibatan manajemen dalam mengambil keputusan terkait keselamatan, mengadopsi sistem pelaporan insiden tanpa sanksi untuk meningkatkan keterlibatan pekerja. Di dalam hal di atas timbul yang namanya hambatan dan tantangan. Tantangan dalam implementasi PSM di sini adalah manfaat PSM telah terbukti. Beberapa tantangan dalam implementasinya mencakup infrastruktur yang menua menyebabkan peningkatan resiko kegagalan peralatan. Di sini alat dan peralatannya yang sudah expired. Tantangan kedua adalah kurangnya kepatuhan di beberapa wilayah, terutama di negara dengan regulasi keselamatan yang belum berkembang. Hambatan dalam adopsi teknologi baru karena biaya tinggi dan resistensi dari pekerja. Rekomendasinya adalah untuk meningkatkan keselamatan dalam industri minyak dan gas. Meningkatkan investasi dalam teknologi keselamatan seperti IoT dan predictive maintenance. Memperkuat regulasi dan kepatuhan industri dengan keterlibatan lebih besar dari otoritas pengawas. Menerapkan pelatihan keselamatan berkelanjutan untuk semua level pekerja. Mengintegrasikan sistem pelaporan insiden yang transparan sehingga pekerja dapat melaporkan masalah tanpa rasa takut. Mahasiswiku yang saya hormati, yang saya cintai dan selalu saya banggakan, demikian contoh dan data terakhir dari hal yang bisa sampaikan pada bab pengembangan sistem manajemen keselamatan. Saya harap mahasiswa dan mahasiswiku untuk belajar tentang kasus-kasus sesuai dengan yang saya arahkan. Demikian untuk materi pengembangan manajemen keselamatan proses. Saya akhiri. Evaluasinya tolong buatkan contoh seperti yang telah saya contohkan di atas. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.